Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita bersekutu bersama Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Tuhan berkenan mempercayakan kami untuk mengarungi hari-hari ke depan. Karena itu Bapa, tolong kami dengan kekuatan firman-Mu untuk memasuki hari ini. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, karena kami sedia membaca, merenungkan, dan memberlakukan setiap firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini yaitu Lukas pasal 1 ayat 40 hingga ayat 43. Lukas pasalnya yang pertama ayat 40 sampai ayat 43. Demikian firman Tuhan. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perenungan kita hari ini bertemakan kekuatan pemberitaan Injil bagi yang mendengar. Kekuatan pemberitaan Injil bagi yang mendengarkan. Perayaan Natal Yesus Kristus tahun 2020 diwarnai dengan keseriusan dunia menghadapi pandemi COVID-19. Kalau tahun-tahun sebelumnya, kesibukan dengan berbagai perayaan-perayaan Natal menyita banyak hal seperti waktu, tenaga, pikiran, dan dana agar perayaan Natal semarak. COVID-19 yang mewabah menghantar kita merespon perayaan Natal dengan berorientasi pada ibadah virtual dan meminimalisir ibadah tatap muka. Baik ibadah virtual maupun ibadah tatap muka di tengah pandemi COVID-19, isi atau pesan dari berita Natal Yesus Kristus dari dahulu sampai selama-lamanya tidak berubah. Isi atau pesan Natal jelas bahwa Tuhan Yesus Sang Immanuel Juru Selamat telah datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Saudara-saudara, pesan Natal Yesus Kristus diterima oleh Maria, ibu Yesus, dan Elisabet, ibu Yohanes Pembaptis melalui para malaikat. Dan di antara mereka, kedatangan Maria, ibu Yesus ke rumah Elisabet, ibu Yohanes Pembaptis yang sedang mengandung, dapat menjadi perenungan kita bagaimana kekuatan pemberitaan Injil kepada mereka yang berdampak pada mereka dan kepada yang lain, serta menembus ruang dan waktu. Yang saya maksudkan dengan perenungan bagi kita sebagai berikut. Yang pertama, salam Maria kepada Elisabet membawa dampak kepada Elisabet secara langsung, yakni melonjak anak yang ada di dalam kandungan dan penuh Roh Kudus. Perhatikan ayat 41. Yang kedua, respon Elisabet dengan seruan yang membangun. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ayat 42-43. Berita Natal Yesus Kristus dan mereka yang mengalami berita tersebut mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera menjadi konkret waktu itu. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah berita yang dipenuhi konflik, pertikaian, adu domba untuk bertujuan berkuasa, menang, sukses dan lain sebagainya, yang pada intinya hanya untuk memuaskan nafsu manusia selama di dunia ini, saya dan saudara-saudara diajak untuk harus terpanggil dan terus menyuarakan kedamaian.
Karena dari berita kedamaian dalam perkataan dan perbuatan yang kita harus terus kumandangkan oleh karena Roh Kudus tidak pernah diam. Saudara, Kidung Jemaat 426 bait yang ketiga, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Teruslah memberitakan Injil, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Karena kami percaya dampak dari mereka yang terus memberitakan Injil akan membawa damai sejahtera Allah. Kiranya damai Natal Yesus Kristus akan terus menjadi bagian kami dan juga bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.